Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramdani dengan RP terakhir 017 dari Prodi RKA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kualifikasi untuk computer vision, yang dimana tugas saya berjudul Multitask Image Classification for jenis dan juga warna menggunakan Convolution Next versi kedua. Nah, di sini menjelasin sebuah proyeknya itu adalah sebuah pendekatan klasifikasi multitask pada fisik komputer gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle, di mana dataset ini saya ambil dari kompetisi sebelumnya yang udah pernah saya kerjakan, yaitu untuk mengklasifikasi untuk multitask gitu. Jadi ada dua task yang harus kita klasifikasi. Yang pertama ada jenisnya dan juga ada warnanya. Jadi dataset ini terdiri dari 1.111 foto produk kaos dan hoodie yang diambil secara manual dari berbagai toko online Indonesia. Mungkin latar belakangnya itu eh, dia tuh ada sebuah toko fashion yang merupakan sebuah startup gitu. Jadi lagi sedang menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengategorikan inventaris produk yang terus bertambah. Nah, fokus utama dari mereka ini yaitu adalah kaos dan juga hoodie. Untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mempermudah pengalaman belanja pelanggan, startup ini berencana menggunakan sistem klasifikasi produk gitu, otomatis menggunakan foto produk. Nah, makanya digunain tas ini. Jadi di sini ada dua jenis, yaitu ada hoodie dan baju. Warnanya juga ada lima, yaitu ada merah, biru, hitam, kuning, dan juga putih. Nah, di sini ada karakteris datanya, yaitu ada jumlah kelasnya tidak seimbang dan ada kelas yang jumlah gambarnya jauh lebih banyak dibanding yang lain. Nah, untuk mengatasinya, di sini saya menggunakan metode class weighting sehingga kelas minoritas tetap diperhatikan saat pelatihan. Next. Selanjutnya kita masuk ke data preprocessing. Nah, jadi di sini saya men-split datanya menjadi train dan juga val dan test. Di mana untuk splitting pertama saya membagi 70-30 di mana trennya itu menjadi 70% dan juga 30%-nya masuk ke dalam data test. Di mana nanti 30% ini saya bagi lagi menjadi dua, 0,5 0,5, di mana ada tes 15% dan juga ada validation 15%. Terus selanjutnya ada ini untuk augmentasi dari gambar yang udah saya buat. Sini ada beberapa augmentasi untuk gambarnya. Ada random resize crop, ada random augment, ada horizontal flip, random vertical, random rotation, color filter, random event, random perspective, terus ada normalize dan juga ada erase. Nah, ini adalah dari pengertiannya. Jadi yang random resize crop ini saya akan membagi gambarnya secara acak lalu meresize-nya menjadi 300 kali 384 piksel kali 384 piksel. Nah, tujuannya agar model invariant terhadap komposisi zoom mendorong fokus ke bagian objek yang berbeda. Terus ada run augment. Di sini framework augmentasi otomatis memilih beberapa transformasi acak, misalnya rotate, color, atau shear-nya dengan magnitude tertentu. Tujuannya menambah keragaman kuat tanpa harus mengatur kombinasi satu per satu. Nah, terus ada random horizontal flip. Dari namanya, ini fungsinya untuk membalik gambar kiri kanan dengan probabilitas default yaitu 0,5 gitu. Terus ada transform random vertical flip. Nah, ini kebalikan horizontal, kalau vertikal dia atas bawah dengan probabilitas 0,5. Terus ada rotation. Di sini merotasi acak gambar itu rentang 15 derajat. Nah, selanjutnya ada color filter. Di sini memainkan kecerahannya, kontras, saturasi, dan hue-nya. Nah, tujuannya untuk robust terhadap pencahayaan, warna, warna berbeda, atau kamera dan lokasinya. Terus ada random affine. Di sini di grisnya kita set 0, translate-nya kita kasih 0,1, 0,1. Nah, tujuannya itu simulasi pergeseran framing, membantu lokasi objek tidak kritis. Terus ada random perspektif, ini ya distorasi perspektif acak. Nah, tujuannya itu robust terhadap viewpoint yang sedikit miring berbeda. Nah, terus ada transform to tensor. Di sini konversi pale image ke tensor itu C kali H kali W skala pixel ke 0,1. Nah, tujuannya format siap diproses untuk model. Nah, selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi ini secara default itu saya menggunakan defaultnya yaitu 0,485, 0,456 dengan 406. Standarnya di 0,229 dan 224,5.
225. Oke. Nah, tujuannya ini untuk normalisasi kanal RGB X dikurang mean atau standar dibagi standar atau status ImageNet gitu. Tujuannya menyamakan distribusi input dengan pre-train convolution XTV verse 2 mempercepat konvergensi. Itu yang terakhir ada random erasing yaitu menghapus pad kecil acak dengan peluang 10%. Ini untuk simulasi occlusion atau mendorong model tidak bergantung pada satu spot. Nah, ini adalah hasil dari augmentasi dari gambar. Ini adalah salah satu contoh gambar data tren saya. Jadi ini hasil augmentasinya. Nah, selanjutnya ada ini saya gunakan juga untuk data validation. Nah, tapi di data validation saya hanya menggunakan resize dengan normalize doang. Nah, di sini algoritma dan metode. Jadi saya menggunakan kurang lebih 4 algoritma dan metode utama, yaitu ada tentunya ada model multitask learning yang tadi Confluent XXT versi 2 dan juga ada fungsi loss untuk menghandle imbalance, terus ada optimizer, scheduler, dynamic precision, dan terakhir ada early stopping atau logika Bayesian. Nah, ini adalah arsitektur yang saya gunakan, yaitu ada model pre-train, di mana ini adalah arsitektur dari CNN sendiri yang dirancang agar sebanding performa dengan Vision Transformer. Nah, tetapi tetap berbasis convolution. Nah, Convonex sendiri ini dirilis pada tahun 2023 dari Meta AI sebagai penyempurnaan Convolution Next T 2022. Untuk cara kerjanya, kurang lebih ada di diagramnya. Jadi, kita mendapat input 384 pixel kali 380 pixel, lalu diproses di stage 1, stage 2, stage 3 sampai selanjutnya. Terus ada convolution next blocknya, di sini ada deploys convolutional, ada layer normalization, ada glue, ada layer norm. Nah, terus dari situ kita ada head classifier untuk menentukan berapa nanti tujuan yang kita mau klasifikasi itu apa. Selanjutnya, nah ini adalah contoh implementasi dari penggunaan model yang saya gunakan ini. Nah, selanjutnya ada fungsi loss atau weight cross entropy per task. Ya, jadi rules umumnya bisa dilihat. Nah, di sini saya menjelaskan ada W strip K itu adalah bobot kelas. Nah, terus Y strip K itu adalah label benar atau one hot, dan juga ada probabilitas. Nah, terus nanti dari hasil lossnya mereka itu bakal dijumlah dari jenis dan juga warna karena tadi kita ini multitask. Jadi ada dua task. Yang pertama klasifikasi warna, yang kedua ada klasifikasi jenis. Nah, ini adalah contoh doang. Ini contoh untuk menghitung total loss menggunakan weight cross entropy pada multitask. Nah, selanjutnya ini implementasi fungsi loss pada kode saya. Di sini saya ngeset bahwa balance, ngeset class weight-nya itu balance. Begitu juga dengan warna dan juga ke jenisnya. Oke. Nah, selanjutnya ada metode optimizer, scheduler, mix location, dan early stopping. Nah, di sini optimizer tentunya buat nge-optimize menggunakan Adam, udah di paling bagus Adam. Dan juga scheduler ini kita set faktornya 0,1 dengan patient 3. Jadi setiap trainingnya itu setiap 3 training itu tidak naik, dia bakal nge-stop sendirinya gitu. Oke. Nah, ini ada training loop pada kode yang saya gunakan. Sebenarnya ini kayak udah template gitu. Sama. Oke. Nah, ini juga ada validation ini buat ngevaluasi data saya. Oke, selanjutnya ada di model section dengan early stopping. Nah, di early stopping ini gunanya buat supaya resource kita tuh tidak boros karena emang model yang saya gunakan itu besar dan harus menggunakan GPU dari uh, Colab. Yaitu waktu itu saya menggunakan A100. Oke, ini adalah hasilnya. Hasilnya menurut saya lumayan bagus karena model ini berhasil menebak warna dengan akurasi 100%, tapi dengan jenisnya itu sebenarnya udah lumayan baik juga dengan 99%. Nah, di sini saya melihat bahwa emang datanya itu di bagian jenisnya itu masih ada yang rancu gitu. Dia itu kan banyak ada jaket yang lengan panjang itu bisa dikiranya dengan
kaos, kaos yang lengan panjang juga. Sorry, bukan jaket, lebih ke arah eh outer gitu sih, Bu. Nah, nah, jadi kesimpulan yang bisa saya buat itu adalah untuk model yang saya gunakan itu udah baik dalam memprediksi dua label sekaligus, jenis dan warna. Terus performanya juga sangat tinggi. Terus strategi tren yang efektif karena datanya imbalance, kayak saya gunakan cross entropy dengan scheduler plus early stopping. Nah, terus ini yang insert tag tas. Nah, tas warna tuh lebih mudah dipelajari. Visual warna sangat karena emang warna kan sangat beda ya. Nah, tas jenis sedikit lebih sulit menunjukkan fitur bentuk, struktur perlu diperhatikan lebih dibanding warna. Itu sih. Mungkin itu saja demo dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sabar, gimana cara ininya ya? Iya, bikin PPT. Cara ininya stop recording.